السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita pada ayat Allah Subhanahu wa taala tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, yukhbiru ta'ala bima manna bihi ala ibadihi. Allah menghabarkan kebaikan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yaitu mewajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada umat-umat yang terdahulu. Li'annahu minasy-syara'i' wal awamir allati hiya maslahatun lil khalqi fi kulli zaman. Diwajibkan kepada umat ini sebagaimana diwajibkan pula atas umat-umat terdahulu, karena puasa merupakan perintah-perintah syariat yang mengandung maslahat, dan maslahat kebaikan itu untuk makhluk di setiap zaman. Alhamdulillah, di zaman para anbiya yang terdahulu maupun di zaman kita, di zaman Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap puasa memiliki maslahat.
Tetap puasa memiliki hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia yang sangat banyak. Hikmah-hikmah yang sangat banyak untuk manusia, untuk hamba itu sendiri. Maka tidak berubah dalam artian kewajibannya. Dulu juga diwajibkan, sekarang juga diwajibkan. Di zaman Bani Israel diwajibkan, di zaman Nabi Musa, Nabi Isa diwajibkan, di zaman umat Islam, di zaman Nabi Muhammad SAW juga diwajibkan. Wa fihi tansyitun li hadhil ummah. Dan dari kalimat yang Allah ucapkan mengandung tansyit, spirit, memberi semangat pada umat ini, memberi semangat pada umat Islam. Bi annahu yanbaghi lakum an tanafasu ghairakum. Sudah sepantasnya kalian wahai umat Islam berlomba-lomba, bersaing dengan umat yang terdahulu. Umat yang dulu juga diwajibkan berpuasa. Kenapa ketika kalian diwajibkan berpuasa kalian merasa berat? Merasa susah? Perhatikan. Ayat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat indahnya. Menyatakan diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada umat-umat terdahulu. Apa hikmahnya? Disebut bahwa kewajiban ini pernah diwajibkan untuk umat-umat terdahulu. Apa saja hikmahnya? Pertama, hikmahnya untuk mengetahui bahwa puasa itu adalah ibadah yang sangat banyak maslahatnya, dan maslahatnya ada di zaman dulu maupun zaman sekarang maupun di masa mendatang. Tidak berkait dengan zaman. Sehingga dulu diwajibkan, sekarang pun diwajibkan. Berbeda dengan beberapa syariat-syariat lain yang dulu pampasan perang dikumpulkan di tanah lapang atau di padang pasir sampai datang petir dan kemudian memakan mereka habis, dimusnahkan. Tetapi di zaman Nabi Muhammad SAW mengatakan uhillat liyal ghanaim, dihalalkan untukku pampasan perang dan dibagikan kepada para mujahidin. Demikian pula perbedaan penghormatan. Dulu boleh penghormatan dengan sujud di masa-masa para anbiya yang terdahulu. Sujud penghormatan bukan ibadah. Tetapi di zaman Islam tidak boleh penghormatan dengan sujud. Sujud dikhususkan hanya peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud penghormatan tidak ada. La tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillah alladzi khalaqahun. Jangan sujud pada matahari, jangan pada bulan, jangan pada siapapun. Sujudlah pada yang menciptakannya. Ikhwani fillah, azakumullah. Dan sekian banyak syariat-syariat yang berubah. Dan tentunya manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Tentunya perubahan-perubahan tadi tidak kepada yang jelek, tapi kepada yang baik. Manansakh min ayatin aw nunsiha, tidak kami mansuhkan ayat, tidak pula kami lupakan kecuali kami datangkan yang lebih baik atau paling tidak sama. Tidak mungkin lebih jelek. Selalu yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dulu diharamkan kepada Bani Israel sekian perkara dari makanan-makanan yang baik. Loh, kenapa makan yang baik kok diharamkan? Tidak. Bukan disebabkan karena sesuatu yang jelek, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan nakalan minallah, sebagai azab dari Allah pada mereka karena mereka mengharamkan apa yang halal. Tidaklah diharamkan atas Bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsi.
tidaklah diharamkan kepada mereka Bani Israel kecuali sesuatu yang mereka haramkan sendiri untuk mereka. Sama seperti yang diharamkan oleh Nasrani pada diri-diri mereka, akhirnya turun pengharaman dari Allah untuk mereka. Apa diantaranya? Rahbaniyah. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Rahbaniyah yang mereka ada-adakan secara bid'ah. Ibtada'uha. Ibtada' mengada-adakan kebid'ahan. Ma katabnaha alaihim yang tadinya tidak kami wajibkan pada mereka. Tapi mereka sendiri yang membikin rahbaniyah. Maka Allah pun mengatakan kalau begitu wajib buat kalian. Apa rahbaniyah? Kependetaan. Seperti yang dilakukan biarawan-biarawati. Tidak makan daging, tidak menikah, tidak apa lagi. Hanya ibadah saja di biaranya. Tidak keluar, tidak kemana-mana. Sampai matinya. Ini bid'ah yang mereka ada-adakan. Maka yang seperti itu yang pernah diwajibkan oleh Allah, pernah diharamkan oleh Allah dalam keadaan sebagai azab buat mereka, maka di zaman Islam dicabut. Dan bahasa yang sangat indah, yang sangat bagus Allah sebutkan, kami cabut belenggu-belenggu. Yang kanat alaihim, yang tadinya belenggu itu diwajibkan atas mereka, mereka terikat dengan ini, terikat dengan yang susah-susah, sampai disebutnya dengan belenggu. Tetapi dalam Islam, belenggu-belenggu tadi dilepas. Alhamdulillah rahmat Allah untuk umat ini. Dan afullah, maafnya Allah kepada mereka. Kalau saja Bani Israel bertaubat dan kemudian menerima apa yang dibawa oleh Nabi terakhir sesuai yang diberitakan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa, mereka akan mendapatkan kemudahan. Yang tadinya dulu nggak boleh, sekarang jadi boleh. Yang dulunya ada belenggu-belenggu, sekarang dilepas. Diberikan oleh Allah yang lebih mudah, tetapi lebih sempurna. Lebih sempurna. Itu yang pertama. Hikmah disebutkan bahwa puasanya pernah diwajibkan pada umat yang terdahulu, artinya perkara yang baik sepanjang masa. Perkara yang baik sepanjang masa. Yang kedua, hikmahnya adalah tansyiat litanafus. Pemberian semangat untuk berlomba-lomba. Ingat, Yahudi pun diwajibkan, Nasrani pun diwajibkan. Kenapa kalian diwajibkan kok berat? Ada dorongan semangat. Aku akan lebih sempurna mengerjakan puasa daripada mereka. Bani Israel, Yahudi, ataupun Nasrani. Sehingga muncul semangat tanafus. Dan tanafus dalam beribadah kepada Allah diperintahkan, disyariatkan. Di antaranya Allah katakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah hendaklah mereka bertanafus, berlomba-lomba. Untuk apa? Untuk mendapatkan jannah. Untuk mendapatkan jannah itulah hendaklah mereka yatanafas, berlomba-lomba. Wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun. Juga ayat yang sering disebutkan oleh para dai, para kiai, para ustaz. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dengan kebaikan. Wal musara'ah ila salihil khisal. Musara'ah, bersegera kepada salihil khisal, kepada perkara-perkara yang baik. Kami umat Islam akan mengerjakannya lebih sempurna daripada mereka Yahudi dan Nasrani yang mereka merubah, mengganti, mengurangi, menambahi. Kami umat Islam tidak demikian. Kami mengerjakan seperti yang Allah perintahkan persis dan berupaya mengerjakan dengan sempurna. Ini semangat tanafus. Semangat fasabiqul khairat wal musara'ah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard
hendaklah sari'u, kata Allah, bersegera ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan mendapatkan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Disuruh bersegera, berlomba-lomba. Wa annahu laisa minal umuri tsaqilah. Juga faedah yang ketiga, berarti puasa itu bukan suatu ibadah yang berat. Sudah pernah diwajibkan pada orang-orang yang terdahulu, diwajibkan pula pada Yahudi Nasrani, diwajibkan pula pada umat ini. Bukan perkara yang tsaqilah allati ikhtasaytum biha. Bukan perkara yang berat yang kalian harus mengkebiri. Ikhtisa maknanya mengkebiri. Tidak. Dulu Nasrani diwajibkan untuk mengkebiri, tidak menikah sama sekali. Kalian tidak boleh jima di siang hari saja. Malam kata Allah, uhillat lakum lailatus siyamir rafath ila nisaikum. Dibolehkan. Berarti tidak berat. Tidak seperti rahbaniyatan ibtada'uha, tidak seperti rahbaniyah yang diada-adakan oleh kaum Nasrani yang kemudian Allah wajibkan atas mereka. Tidak. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin. Tidaklah mewajibkan kepada mereka kecuali karena mereka sendiri yang mewajibkan atas diri mereka. Meminta, aku ingin begini saja. Disuruh berperang, disuruh berjihad, melawan orang-orang kafir. Jawabannya, kami tidak begini, kami tidak bisa, kami tidak berani, kami. Terus usul sudah. Kami akan berdiam di biara kami sampai mati. Ibadah terus dan tidak ngapa-ngapain. Ini khairullahi azakumullah, 3 golongan Nasrani. Yang satu melawan dan mereka terbunuh, terbantai semuanya. Yang kedua memilih untuk mengembara, beribadah dengan memakan apa yang didapatinya di pengembaraannya, yang disebut dengan siyahah, sampai matinya. Yang ketiga meminta tempat di menara-menara, meminta tempat di biara-biara. Dan mereka berkata, kami nggak akan mengganggu kalian. Kami akan beribadah terus kepada Rabb kami sampai mati. Tidak menikah, tidak berbuat apapun, hanya beribadah saja. Itulah rahbaniyatan ibtada'uha, yang mereka ada-adakan secara bid'ah. Adapun dalam Islam diwajibkan berpuasa, dan berpuasa itu tidak berat dan tidak termasuk ikhtifa, tidak termasuk mengkebiri dan tidak termasuk rahbaniyah. Tsumma dzakara ta'ala hikmatahu fi masyru'iyyati shiyam. Kemudian Allah beritakan tentang apa hikmah dari kewajiban puasa. Allah katakan la'allakum tattaqun. Bukan semoga, agar kalian bertakwa. Karena la'alla bagi Allah bukan maknanya mudah-mudahan, bukan. Tapi la'alla bagi Allah artinya pasti. Kalau kalian berpuasa dengan benar, pasti kalian menjadi orang yang bertakwa. Hikmahnya, kalian akan menjadi muttaqin. Fa inna as-siyama min akbari asbabit taqwa. Karena yang namanya puasa merupakan sebesar-besar sebab yang akan membawa seseorang menjadi orang yang takwa. Li'anna fihi imtithal amrullah. Karena pada puasa ada imtithal, mempraktekkan, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, dan itu intinya ketakwaan. Itu intinya ketakwaan. Fa mimma ishtamala 'alaihi min at-taqwa. Dan di antara kandungan ketakwaan adalah
anna shaim yatruk ma harramallahu alaihi minal akl wasyurbi wal jima' wa nahwiha. Fa mimma ishtamala alaihi minat taqwa, atau lebih tepatnya saya terjemahkan, dan di antara kandungan puasa dari ketakwaan adalah bahwa orang yang berpuasa akan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah sementara waktu di siang hari. Akan meninggalkan apa yang Allah larang sementara waktu di siang hari, yaitu makan, minum, dan jima. Seorang yang meninggalkan apa yang Allah haramkan, bukankah itu ketakwaan? Allah Subhanahu wa taala menyatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, karena siapa yang berpuasa otomatis dia melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Melaksanakan perintah Allah dalam bentuk puasa dan meninggalkan apa yang Allah larang, yaitu makan, minum, dan jima di siang hari. Allati tamilu ilaiha nafsuh, yang padahal nafsu kita cenderung kepadanya, yang padahal jiwa kita memerlukannya, berhajat kepadanya, yang padahal makan, minum, dan jima adalah kebutuhan manusiawi, kebutuhan setiap manusia. Dalam keadaan lapar dia tetap tidak makan karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan haus, sehaus-hausnya tetap dia tidak berani minum karena Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kalau dia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutaqarriban bidzalika ila Allah. Seorang yang berpuasa meninggalkan hal-hal tadi padahal dalam keadaan sangat berhajat, sangat memerlukan. Mengapa? Mutaqarriban ilallah, dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Rajian bitarkiha thawabahu, karena berharap dengan meninggalkan pembatal-pembatal puasa tadi dia akan mendapatkan pahala. Fahada minat taqwa, ini adalah ketakwaan, atau ini diantara bentuk ketakwaan. Meninggalkan sesuatu karena Allah, melaksanakan perintahnya karena Allah SWT. Wa minha, dan termasuk kandungan ketakwaan pada puasa. Yang kedua, anna shaim yudarrib nafsahu ala muraqabatillah, bahwa seorang yang berpuasa mendidik dirinya untuk merasa diawasi oleh Allah, untuk selalu merasa dilihat oleh Allah, untuk meyakini bahwa dia selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayatruk ma tahwa nafsuhu, maka dia tidak berani untuk melanggar dan tidak berani mengambil sesuatu yang dia sangat memerlukan, yaitu makan dan minum dalam keadaan dia lapar dan haus. Padahal dia bisa makan di rumahnya, di kesendiriannya. Padahal dia bisa minum di kamar mandi. Tetapi barakallahu fikum, orang yang merasa dirinya diawasi oleh Allah tidak berani. Disitulah pendidikan ketakwaan. Disitulah letaknya orang tadi terdidik dan mendidik dirinya untuk takut kepada Allah dan untuk selalu merasa diawasi oleh Allah dimanapun dia berada, sehingga walaupun dia sendirian nggak berani melanggar syariat Allah dan nggak berani membatalkan puasanya dengan mubtilat, dengan pembatal-pembatal puasa. Hada aydan minat taqwa, ini juga termasuk ketakwaan. Ma qudratihi alaih, padahal dia mampu, dia bisa. Air ada di hadapannya, tidak ada yang melihatnya, dia bisa. Tinggal gerakkan tangannya, masukkan ke mulutnya, selesai. Tetapi toh tidak dikerjakan, toh tidak dilakukan.
oleh shaimin, oleh para orang-orang yang berpuasa. Limadza? Mengapa demikian? Karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa dia sedang diawasi dan dilihat oleh Allah. Disitulah namanya takwa. Dari kata apa takwa? Ittaqa yattaqi wiqayatan. Dari kata wiqayah. Perlindungan diri dari azab Allah dengan mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, kalimat takwa diambil dari kata menghindar, takut. Sebagaimana dalam ayat, illa an tattaqu minhum tuqah. Kecuali kalau kalian takut pada mereka. Dikatakan illa an tattaqu minhum tuqah. Kalau kalian takut. Berarti takwa maknanya berlindung diri dari adab Allah karena takut kepada Allah. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Mereka yang berpuasa yudarrib nafsahu 'alal muraqabah. Seorang yang berpuasa mendidik dirinya untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'ilmihi bittila'illahi 'alaihi. Dia tidak berani melanggar puasanya karena merasa diawasi oleh Allah. Kalau sampai terus terdidik dengan puasa ini, sampai terpatri di hatinya perasaan diawasi oleh Allah, niscaya di luar puasa pun dia nggak berani melanggar yang haram karena merasa dilihat oleh Allah. Nggak berani berbuat dosa karena merasa diawasi oleh Allah. Merasa dia selalu dalam keadaan puasa. Wah, ini melanggar, batal puasa saya. Oh, ini melanggar, batal puasa saya. Minum, oh saya nggak puasa. Minum lagi, oh saya nggak puasa. Tapi apakah ini boleh? Apakah ini halal? Kalau haram tidak. Saya akan puasa terus dari yang haram sampai yaumul qiyamah. Kan begitu. Terdidik untuk bisa menahan dirinya dan menahan hawa nafsunya. Yang ketiga, kenapa dikatakan la'allakum tattaqun? Wa minha anna siyam yadhiqu majari syaitan. Karena puasa akan mempersempit jalan-jalan syaitan. Fa innahu yajri min ibni Adam majrad dam. Karena syaitan berjalan pada anak Adam melalui aliran darah. Banyak para ulama yang menyebutkan hikmah ini. Karena Rasulullah SAW menyebutkan inna syaitan yajri ala bani Adam majrad dam. Ketika ada dua orang yang berjalan melihat Rasulullah SAW dengan istrinya Sofiyah, kemudian berlari berbalik arah. Nabi SAW memanggilnya, ala rislikuma, tenang, jangan terburu-buru kalian berdua. Innaha Sofiyah, sesungguhnya yang bersama adalah Sofiyah. Jangan sampai mereka mengira Rasulullah SAW bersama perempuan lain. Maka para sahabat tadi, dua orang tadi, ya Rasulullah, gak mungkinlah aku menuduh engkau dengan yang bukan-bukan. Yang aku khawatirkan adalah syaitan. Syaitan yajri ala bani Adam majrad dam. Syaitan itu mengalir di aliran darah anak Adam. Yang dikhawatirkan oleh Nabi bukan dua orang tadi, tapi syaitan yang membisikkan, jangan-jangan Nabi bersama perempuan lain. Kok boleh ya? Maka Nabi memberhentikan keduanya. Sebelum mereka jauh, sebentar. Jangan salah sangka. Ini yang bersamaku adalah Sofiyah. Inna syaitan yajri ala bani Adam majrad dam. Maka kata Ibnu Katsir juga mengucapkan dengan kalimat yang sama, bahwa di antara hikmah puasa adalah mempersempit jalan syaitan. Karena syaitan berjalan pada anak Adam, mengalir pada anak Adam di aliran darah. Sedangkan aliran darah tadi akan semakin sempit dengan puasa. Kurang makan, kurang minum, itu semakin sempit jalan syaitan. Dan masih banyak ulama
yang menyebutkan faedah seperti ini. Qala fas-siyamu yud'if nufuduhu. Maka dengan puasa akan memperlemah jalannya darah, akan mempersempit aliran darah. Maka taqillu minhul ma'asi. Oleh karena itu, maksiat akan semakin berkurang dan tidak semangat untuk berbuat dosa. Karena syaitannya sempit jalannya, lambat, sehingga dia enggan mau berbuat dosa juga. Terasa atau tidak terasa? Alhamdulillah. Semua orang yang berpuasa merasa ketika dia berpuasa berbeda dari ketika dia tidak berpuasa. Oleh karena itu dikatakan bahwa syaitan terbelenggu. Tusaffad maradatus syayatin. Dibelenggu syaitan-syaitan yang jahat di bulan puasa. Ketika kaum muslimin berpuasa, tidak leluasa lagi mereka berbuat jahat. Tidak leluasa lagi mereka menipu manusia. Tidak leluasa lagi mereka para syaitan menggoda manusia. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau demikian keadaan syaitan, bukankah seorang hamba akan semakin bertakwa? Ini alasan ketiga yang menunjukkan kebenaran ucapan Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sebagai bukti bahwa puasa akan menghalangi kerja syaitan, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda, ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang mampu untuk menikah maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena itu akan lebih menundukkan pandangan mata dan akan lebih menjaga kehormatan. Faman lam yastati', dan siapa yang tidak mampu, fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Adapun yang tidak mampu, maka hendaklah berpuasa. Karena puasa itu akan menjadi perlindungan buat dirinya, akan menjadi tameng, akan menjadi wija dari yang haram. Lihat, puasa menunjukkan bahwa puasa itu memang betul-betul tameng, perlindungan. Dengan puasa, syaitan akan susah. Karena majra syaitan semakin sempit, majra syaitan semakin lambat. Ini yang ketiga. Wa minha, yang keempat, dan diantaranya an-nasaim fil ghalib taksuru ta'atuhu. Bahwa orang yang berpuasa seringkali lebih banyak taatnya. Seharian dia dalam keadaan ibadah. Biasanya beribadah, salat, pulang, beribadah, salat asar, pulang, beribadah, salat maghrib, pulang, kan begitu. Tetapi sekarang dia terus beribadah dari mulai pagi sampai sore hari, selalu dalam keadaan ibadah. Maka ketika dia beramal soleh dalam keadaan beribadah puasa. Ketika dia bersedekah dalam keadaan puasa. Ketika dia menolong seseorang dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan beribadah, maka nilainya berlipat, ketaatannya lebih banyak. Kalau ketaatannya lebih banyak, pahalanya lebih besar dan ketakwaannya semakin tinggi. Kembali lagi ke ketakwaan, kembali lagi kepada takwa, bahwa dia akan menjadi orang yang lebih takwa karena amal ibadahnya lebih banyak. Dan juga seorang yang merasa dirinya sedang beribadah, kecenderungannya kepada ketaatan-ketaatan, kecenderungannya kepada ketaatan-ketaatan. Berbeda dengan orang yang tidak berpuasa, sehingga dia lebih banyak ketaatan-ketaatannya. Wa ta'at min khisalit taqwa, sedangkan ketaatan merupakan salah satu dari khisalit taqwa, salah satu dari perkara-perkara takwa. Wa minha, yang kelima, annal ghani idza dhaqa alam al-ju'
aujaba lahu dzalik muwasatal fuqara al-ma'dumin. Bahwa dengan puasa orang yang kaya akan bisa merasakan sakitnya lapar, susahnya haus. Dengan itu akan mengharuskan dia memperhatikan para fuqara. Dia akan tahu rasanya fuqara seperti apa. Kasihan mereka, lapar. Saya lapar dari pagi sampai sore saja, begini rasanya. Al-ma'dumin, orang yang tidak punya, orang yang papa. Ay qalilah fi ghayati su'. Dikatakan wa hadza aidan min khisalit taqwa. Ini pun termasuk bentuk-bentuk ketakwaan. Apa itu? Dia bisa merasakan susahnya orang yang kesusahan. Bisa merasakan laparnya orang-orang miskin. Bisa merasakan hausnya orang-orang yang kekurangan. Bisa merasakan bagaimana sengsaranya al-ma'dumin. Akhirnya terdorong, tergerak untuk menolong mereka, membantu mereka. Tidak lagi bakhil seperti dulu sebelum dia kenal puasa. Tidak lagi bakhil seperti dulu ketika dia tidak pernah kenal rasanya lapar seperti apa. Ternyata setelah tahu bagaimana rasanya lapar dan haus, dia menjadi orang yang karim, dermawan, menjadi orang yang banyak membantu, banyak menolong ila akhirnya. Bukankah ini juga ketakwaan? Maka hikmah dari puasa, la'allakum tattaqun. Walamma dzakara annahu farada 'alaihim as-siyam akhbara annahu ayyaman ma'dudat ay qalilatun fi ghayati suhulah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah mewajibkan pada mereka kutiba 'alaikumus siyam, maka ayat berikutnya Allah sebutkan ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari yang bisa dihitung. Hanya beberapa hari yang bisa dihitung. Ay qalilatun fi ghayati suhulah, sedikit dan sangat mudah, tidak berat. Hikmahnya demikian banyaknya, tetapi dilakukan tidak berat, tidak susah, tidak menyiksa diri, tidak termasuk ikhtisar, tidak termasuk mengkebiri, dan tidak diajarkan dalam Islam. Tidak diajarkan dalam Islam mengkebiri. Itu hanya ajaran Nasrani yang kemudian diikuti oleh kaum sufi. Jika sebagian mereka mengharamkan dirinya untuk menikah, sebagian mereka bahkan memotong uratnya sehingga tidak ada lagi syahwat. Beberapa orang-orang Pakistan, India dengan sengaja memotong, mengkebiri dirinya sehingga tidak ada lagi keinginan untuk nikah, dan kemudian mengabdi katanya untuk Allah, berzikir, beribadah dan beramal untuk membersihkan Masjidil Haram sampai matinya. Ada orang-orang yang seperti itu. Ini diajarkan justru bukan di dalam Islam, tetapi oleh Nasrani dan dilanjutkan oleh Sufi. Di dalam Islam disuruh untuk menikah. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Kalau belum mampu menikah, berpuasalah. Adapun masalah makan daging, ketika datang seorang pada Nabi SAW, sebagaimana dinukil riwayatnya oleh Imam Syatibi dalam kitab Al-Ittisam, diriwayatkan seorang sahabat datang pada Nabi, ya Rasulullah, inni idza akaltul laham antashiru ila nisa. Ya Rasulullah, aku kalau makan daging, syahwatku langsung kepada wanita lebih besar. Jadi aku nggak akan makan daging lagi. La, kata Nabi, tidak. Kul wasum, makanlah daging dan berpuasalah. Yang diajarkan bukan untuk mengharamkan yang halal. Yang dihalalkan dan sangat jelas penghalalannya didukung dengan perintah untuk menyembelih hewan kurban di Idul Adha. Kalau itu membuat madarat, nggak mungkin dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban. Jangan, itu akan membuat orang syahwatnya tinggi. Nggak ada.
Alhamdulillah. Bahkan seorang yang melahirkan anak perempuan atau anak laki-laki disuruh untuk akikah. 1 kambing untuk perempuan, 2 kambing untuk laki-laki. Ketika walimah disuruh lagi oleh Nabi, aulim walau bisyah. Walimahlah walaupun dengan seekor kambing. Diperintahkan sekian kali dalam sekian kesempatan, sekian masalah, semuanya dengan menyembelih. Maka jangan mengada-ngada. Jangan mengada-ada apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kul wasum, makanlah dan kemudian puasa. Untuk menjaga dirinya jangan sampai melanggar yang haram. Untuk membuat benteng dari godaan-godaan syaitan, godaan syahwat, puasa. Fa innahu lahu wija. Naktafi bihadzal qadr. Barakallahu fikum. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira.